Nanti apabila ada kendala nafas pendek ataupun tidak bisa teriak total, permasalahan ada pada karburator dan giri. Lemono ingatkan lagi, permasalahan ada pada karburator dan gearnya. Sebelumnya motor ini dia itu terjadi macet dan diganti isian blok kope. Kalau menggunakan noken standar dan coakannya terlalu banyak mengakibatkan beda ya, lekuannya berbeda. Aman, bisa lepas. Oke, jabang loro wis gelem brebes. Oh ya wes, gak apa-apa. Oke, selamat pagi, kita ketemu lagi di channel Lemono. Kali ini di depan kita ini ada CB. Nah, CB di depan kita ini kendalanya itu geter. Nah, geter tersebut dikira adalah knalpotnya. Setelah ganti bolak-balik ganti knalpot, tetap saja terjadi geter gitu ya. Untuk geter sendiri itu geternya yang bagian motor kehidupan kita ini geternya sangat parah sekali. Intinya parah pol ya. Dia itu dari bos step, setang sama biji-bijinya ikut geter. Oke, dan sebelum kita lanjutkan, Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan kehidupan kita. Oke, dan sekarang Lemono akan menceritakan mesin ini ya, sedikit Lemono akan ceritakan. Yang pertama, sebelumnya motor ini dia itu terjadi macet dan diganti isian blok kope, diganti jeroane lah kasarannya gitu ya, karena piston klep itu terjadi rusak gitu ya. Nah, kemudian tidak berjangka lama terjadilah geter tersebut. Kemudian setelah terjadi geter, dikiranya adalah knalpot, digonta-ganti knalpot, tetap saja geter itu ada ya, karena memang betul pada dasarnya untuk bagian motor geter itu faktornya sangat banyak sekali. Bahkan di video-video YouTube Lemono sudah mengulas full tentang bagian motor geter itu sendiri ya. Oke, dan sekarang di sini Lemono sudah sering sekali mengulas ya. Lemono dekatkan dari bagian kamera nih. Di sini Lemono sering mengulas ya. Apabila usia motor ini sudah terhitung lama, ketika yang rusak di area piston maupun blok kop, apabila tidak diganti sekalian ataupun diset sekalian, maka akan berakibat seperti di depan ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena saat dibongkar, ketika ini rusak ya, kita bongkar, kemudian setelah dibongkar kita cek manual, clok ini stangnya ya, dia itu tidak terjadi masalah ataupun normal-normal saja. Ingat, ketika kita mengganti pistonnya saja, maka tekanan dari bagian kompresi pun lebih berat daripada yang aus tadi ataupun yang rusak tadi, sehingga kinerja dari bagian setang dan klaker askruk pun menjadi lebih berat. Makanya dalam tidak jangka lama akan terjadi bagian setang dan klaker banduli terjadi masalah. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, sekarang kita ulas kembali. Tetapi apabila belum lama, dalam artian diset semua dan terjadi masalah, itu beda lagi ceritanya ya. Intinya Lemono selalu mengatakan, apabila ingin mengerjakan dari bagian suatu mesin ini, yang perlu diperhatikan adalah saat kita mengganti dari bagian poros mesin ataupun poros putaran mesin, yang perlu kita pikirkan kembali adalah paduane. Contoh saja motor di depan ini, ganti pistonnya saja, tetapi pemakaiannya ini sudah lama. Otomatis saat dibongkar pertama dia tidak ada bersuara ataupun tidak masalah, tetapi nanti dipasang piston baru tidak lama kemudian akan terjadi masalah pada setang dan piston gitu ya. Nah, sekarang di sini fokus kita adalah bagian crankcase tengah. Dia hanya mengobati bagian geter yang sangat parah tersebut. Nah, sekarang Lemono nyalakan dari bagian mesinnya, seberapa sih tingkat geternya gitu ya.
Ini menurut Lemono sendiri geternya itu sangat parah gitu ya. Nah, sebentar kita nyalakan dari bagian mesin nih. Kontak on ya, kontak on, kita double starter. Dan oke, sekarang Lemono jelaskan ya. Di sini kalau kita gas sedikit, nah ada suara kemengseng kecil dan klak-klak. Nah itu bisa terindikasi dari bagian klaker, daerah klaker dan setange. Tetapi ini tidak akan ketahuan jelasnya ketika tidak dibiak. Kenapa? Yang jelas untuk geter seperti ini ya, geternya kan di boost step, di jok sama di setang. Itu overdosis. Nah, itu Lemono selalu mengulas kalau ditanyakan itu apa, daerah askruk. Nah daerah askruk itu bisa bandunya oleng, bisa setak klakernya kocak, bisa setangnya yang aus, bisa rumah klaker itu sendiri gitu ya faktornya ya. Oke, dan sekarang dan sekarang kita matikan mesinnya dulu ya, kita matikan. Oke, dan sekarang sebelum Lemono bongkar, yang pertama ini nanti kemungkinan besar tetap mengganti namanya klaker bandul sama stange. Kemudian ada tambahan bagian kamprat, itu terdengar dari bagian suaranya loh ya. Nah itu terdengar dari bagian suaranya, tetapi mesin ini akan kelihatan apabila dibongkar gitu ya. Nah di sini Lemono mengulaskan dari bagian klaker bandul, setang, kemudian rumah klaker itu sendiri ya, dan kamprat gitu ya, memvonisnya. Tetapi yang perlu Lemono ingatkan adalah motor ini belum ketahuan total apabila belum dibongkar full. Oke, nah kenapa bisa seperti itu ya? Dikarenakan suara-suara yang lain itu tertutupi oleh suara kerasnya dari bagian komponen yang error yang Lemono ulas di depan tadi, seperti setang, klaker bandul, dan kamprat itu tertutupi. Makanya kalau tidak dibiak total itu tidak akan kelihatan. Tetapi yang Lemono sebutkan di depan itu adalah yang positif ganti gitu ya mas. Makanya ada beberapa kolom komentar, kok jadi merantak kemana-mana ya Le? Bukan merantak kemana-mana mas, karena gini, nanti ketika Lemono ganti setang dan intinya klaker bandul, setang sama klaker kamprat untuk menghilangkan suara tadi, maka yang awalnya error tersebut yang tidak kedengeran karena suaranya tertutupi dari penyakit yang Lemono ulas ini, maka saat diperbaiki semua, maka yang sebelumnya tidak kedengeran itu akan terdengar. Jadi gitu. Oke, nah di sini untuk penggantian part-partnya itu tergantung yang punya. Dalam artian Lemono selalu membongkar mesin itu selalu mengulas, mau diganti monggo, mau nggak diganti monggo, tetapi efek dan akibatnya nanti kalau tidak diganti seperti apa dan sebagainya itu selalu Lemono ulas ke. Oke, kalau mau ganti dan tidak mau ganti itu terserah, yang penting Lemono mengulas ke akibatnya ataupun resikonya apabila tidak diganti dari part-part tersebut. Kenapa? Karena setiap komponen motor apapun itu, mau ban mau apapun, itu ada expirednya. Itu yang perlu diingat. Apalagi dengan mesin, kinerja mesin ini yang selalu berputar, dia itu terendam oli dia itu intinya bersirkulasi terus menerus. Ban aja ada expirednya, oli aja ada expirednya gitu intinya ya, di dalam pemakaian itu sendiri.
Oke, sekarang mesin akan Lemono bedah dan Lemono akan memvideokan saat mesin ini dibongkar. Lanjut. Oke, sekarang mesin kondisi di bawah dan sekarang kita akan melakukan pembongkaran ya. Kita fokus ke crankcase tengah. Untuk bagian blok penelitiannya nanti ya, karena ini katanya habis diganti bagian piston sama daerah kop. Nah, sekarang kita fokus ke bagian apa namanya, ke bagian crankcase tengah ya. Kita cari penyebab getar. Oke, oh iki wis ganjelan. Oke, nah sekarang kita lepaskan dari baut 10-an nih. Lemono tadi di depan, video di depan juga bilang bahwa ini ada terindikasi pada kampret yang error lagi ya. Nanti Lemono tunjukkan lah setelah dibongkar ya. Ini sudah kelihatan bahwa kampret ini sudah terjadi bermasalah sehingga menimbulkan bunyi kemeritik sedikit tapi ya. Langsung aja dipeksa kena lobby. Oke, wes kena li. Langsung diambil gelondongan li. Kita bongkar saja, langsung impact rollasan. Ini popdet berarti ya. Mana tadi? Na. Oke, sekarang kita bongkar langsung mengisar ya. Nah, saya nyantol. Oke. Nek. Oke, dan di sini piston memang sudah dilakukan penggantian. Di sini dilakukan pemotongan pada pistonnya ya. Oke, dilakukan pemotongan pada pistonnya. Dan sekarang kita lepaskan dari bagian pistonnya. Kenapa pas digarap ya, dipapasin dulu deh. Tapi kok ngono ya? Bengongnya ada penanannya. Tenanan. Oke. Cepat berstep bri. Setrukan ngomongnya standar banjur standar tiker gua kena. Oke. Yuk bos tapi cepat dibelah. Oke, gak apa-apa, dipikir belakang. Yang penting mencari penyakitnya dulu di 10-an impact.
Sabar. Yo lho, munyu. Liwat lah ngejai. Iki cepet li. Sekarang kita lepaskan obengane. Siap no kuncian itu. Magnet per magnetan. Oke, dan sekarang kita akan melepaskan dari bagian bak magnet. Nah, kita lepaskan dari bagian bak magnet. Oke, bae ya manit mar gosong kabeh, Mas. Oke, nanti kita coba bersihkan menggunakan bensin, mudah-mudahan bisa ya. Ini apakah kotoran opo memang arep hangus ya. Oblak ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah. Lap itu di 14an wes neng gini 14an nih, tinggal trackernya. Oke, kita lepaskan Mega Pro. Kunci bak kanan, kuncinya sing kanan siap nih. Terlalu ukurannya nih. Ini seperangkat bak kanan, kunci-kuncinya disiapke. Kunci anu apa ini tutup. Oke, dan sekarang kita cek putaran as-skruke. Di sini yang pertama as-skru oleng ya, sudah kelihatan. Nah, ini oleng. Saya nanti lebih dekatnya kita bedah dulu. Langsung antemin pakai. Oke. Ya gesek punya apa? Gawi bekas impian jebol kae to. Oke, langsung
Dulu di sini mesin ini bagian bak kanan sudah pernah dibongkar juga karena suaranya itu kemeropiok. Ternyata di bagian gigi apa namanya ini, bagian rotor oli ini jebol sehingga suaranya kemeropiok parah lagi sampai nabrak yang mana-mana. Oke, lanjut. Engko kopi aus ora iki. Engko dipikirkan nanti. Oke, untuk cara mengimpact ini supaya tidak patah itu harus tahu triknya, yaitu seimbang. Ya, itu sudah banyak sekali Limono videokan, seimbang antara kanan dan kiri, keluarnya itu harus seimbang. Jadi dia itu tidak patah. Oke. Kalau menggunakan impact loh ya, kalau manual kan sedikit-sedikit. Nah, oke. Kunci ini apa? Jenenge mahkota. Tutup ya. Nah. Kita. Kencengnya pal-palan. Grek. Manual iki gak nabi ra kuat. Betel gede karo betel sing tindik ya. Sekarang kita manual karena impact-nya ora kuat. Kuat impact. Anu sing iki apa? Tindik. Impact baru diganti ra kuat salah ya. Hebet lah ya. Terpaksa aku lakukan anu tang papa kucoy Jangan li opo ki impact-nya gak kuat ya. Oke, untuk bagian kopling dieling-eling bri, ringnya double. Oke, ringnya double. Ini double ring ya. Nah, bagian kopling double ring. Kemudian kampasnya di sini 1 2 3 4 5. Oh, sudah customan. Berarti tandanya rumah koplingnya ini sudah aus ya. Oke, lagi customan. Oke, dipikirkan nanti, kita fokus kepada geternya saja.
Drave nggone Pro. Ini kocak. Drave punyanya Pro, tapi rasionya tiger lagi. Oke. Obeng Mindi. Lagi nyongkel iki, Bro. Oke, batekan loh. Congkali siapa lagi? Oke, sekarang dibedah beli. Saya incenge. Kita intip dulu madepnya beli. Nah, kita intip dulu dari bagian askruke. Kamera ini gak jelas. Gak ketok beli. Oke, sekarang kita intip dulu bagian askruke ya. Kita intip dulu. Nah, di sini sudah kelihatan dia itu oleng ya. Lebih jelasnya dibongkar lebih ya. Dan kita kabeh. Bongkar beli. Yuk dibongkar beli. Terjadi hangus. Pripun, Mbah? Busi ini motor nih kita. Apa kan? Senso dawane sak piro nggih, Mbah? Enten contone mboten? Enten contone lho mboten? Wonten ketinggalan. Buwe. Duwe. Ini iki sindeke napa? Ndek. Wis, kasih tau. Sipone gapli. Oke, dan sekarang kita bedah. Oke. Nah. Oke, dan sekarang kita puter-puter. Oke, sudah kelihatan oleng banget. Nah, supaya lebih jelasnya yang pertama kita cabut dan kita tes di alat yang biasanya kita pakai ya. Kita lepaskan dulu. Nah, nanti kita juga akan ngecek bagian rumah kelakere. Ini kelakere oblak parah. Oke. Oke, sekarang plaker kita pasang sebelah sini. Nah, kemudian kita ambil ke alat untuk pengecekan. Oke, sekarang kita cek dari bagian askruke. Nah, kita cek bagian askruke. Yang pertama kita cek tingkat olengnya seberapa. Moyang-moyangnya begini. Oh, dari kilo. Kurang mengkang lah itu, Bri. Gong, petek li.
Klaker sih nemen nih. Lurus jane bandule iki. Bandule jane lurus. RPM dulu. Oke, yang pertama ini askruk bisa disetel, intinya gitu ya. Askruk bisa disetel. Yang keduanya di sini tingkat parah pada klakere. Dan si askruk ini sudah dilakukan apa namanya? Torsi. Nah, ini karena angka berhentinya ke depan gitu ya. Nah, oke, kalau standarnya itu agak naik sini. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan memperbaiki dari bagian klakere ya. Ini nanti tetap Lemono suruh ngecek dari bagian tingkat longgarnya klaker yang di bagian as kruknya sini. Nah ini Le. Nah di bagian as ini apabila dia terlalu longgar itu juga bisa mengakibatkan geter ya. Nah ini kalau klakernya pun oblaknya sangat parah karena ini orinya kayaknya bawaan orinya sepertinya loh ya. Wis gantian jane. Klakernya oblak parah. Oke, di sini juga oblak parah. Kemudian langkah selanjutnya kita melangkah ke setang. Setangnya menggunakan setang GL1 atau series kode 446. Ini mereknya apa? Indupat. Oke, dan di sini nanti Lemono akan membuka dulu ya, suruh Lemono membuka ke tukang bubut. Kalau ini nanti ada baretnya di bagian setang, itu kita ganti ya. Kalau diketrok secara gini apa istilahnya? Belum ada bunyinya ya, belum ada bunyinya pada saat posisi askruk ini digantung ya, seperti itu ya. Aku khawatir anu gitu. Iki soalnya gosong sing dhuwur gini. Nah gitu. Ini hangus, yang bagian atas ini hangus. Oke, kita proses dari bagian askruknya ya untuk menghilangkan getere. Ini jari ini bandul tiger standar jari ini. Iya toh. Sini. Ternyata sudah setrukan plus torsinan. Oke, kita proses dulu dari bagian bandule. Oke. Kita ganti klaker dan suruh cek setang. Kalau setangnya ini memang dalamnya sudah ada keausan atau baret, saya mau suruh ganti. Kalau misalnya tidak perlu diganti ya. Sekarang kita lanjutkan di bagian rumah klaker. Kita cek dulu bagian rumah klaker. Oke, karena geteris sangat parah. Oke, kita pasang. Oke, di bagian klaker sini bisa dimaklumi untuk sebelah kanan ya, masih bisa di apa istilahnya, masih bisa dipakai. Sekarang berlanjut ke sebelah kirinya. Di ring rasio duduk selan dhewe cilik. Oke, sekarang kita ke bagian sebelah sini. Oke. Oke, saya aman, Bi. Bisa, ya? Bisa. Oke, sekarang kita akan proses ke bagian bandule dulu. Bandul yang kita ganti klaker, kemudian kita cekkan bagian asnya ini terlalu longgar apa tidak. Oke, sekarang langsung kita proses. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan membongkar dari bagian kope gulena kedis dilema ini. Nanti kalau misalnya di bagian kop ada baretnya atau bagaimana, itu kalau mau diganti monggo, kalau nggak mau diganti monggo. Oke, dan di bagian selanjutnya, di bagian kampret ini nanti, ini mau diganti sekalian kampret series atau tidak, itu terserah ya. Tetapi di sini Lemono menyarankan untuk diganti series karena bandul sudah dilakukan penyetrukan, itu kalau mau ya. Dan di sini bisa kelihatan bahwa si pembakaran ini jalurnya boros terus.
Oke, sekarang kita lanjut ke bongkar. Kita bongkar bagian blok kopi. Blok kopi bling. Po? Pengampang. Mudun juga mulak penak. Dhuwur digoleki silemek. Wali. Oh, traya anyar. Oke, delok jerone nokene bling. Oke. Dia nek rembusnya saya itu. Dari rawa. Kan diintip bos klepe bli ben gak mudan-mudun ae bli. Lah, adalah aus tenan toh. Hah? Oke. Bos klepe duluan, Dik. Tatat. Kita impor. Di cepatan CM. Panjangnya cepatan CM. Wayangnya medun juga klepe anyar kok. Bluetooth. Jadi kan. Delok bos klepe wayang anyar wayangnya bermudun. Bos klepe uga tapi sawo itu banget. Oke sih teman. Oke, di sini bagian X itu oblak tapi sedikit banget ya. Nanti Lemono konsultasikan dengan nyampunya apakah itu diperbaiki sekalian monggo, kalau nggak diperbaiki ya monggo. Tapi Lemono akan menawarkan bagaimana kalau diganti dengan menggunakan kamprat tipe rantai ataupun kamprat series. Oke.
Sekarang langsung kita proses dan video kita lanjutkan setelah nanti keputusan dan perombakannya. Lanjut. Oke, sebelum kita lanjutkan ke proses bagian penerusannya ataupun kelanjutannya, kita ambilkan pistonnya dari si bola piston dulu. Di sini karena noken. Nah, di sini menggunakan noken standar ya, menggunakan noken standar. Kenapa di sini cowok banyak banget lah? Kalau menggunakan noken standar dan cowakannya terlalu banyak mengakibatkan tenaga motor tersebut tidak full ataupun tidak bisa maksimal. Biasanya di sini kalau untuk beberapa tipe bandul yang sudah dilakukan penyetrukan seperti ini, dia itu biasanya mintanya boros terus ya, dikarenakan perputaran dari bagian askruk dan bagian istilahnya tingkat kompresinya itu tidak seimbang gitu ya, sederhana nih ya. Oke, dan sekarang bukaan rasio ini beli, kita cek seberapa munculnya bagian piston ini, kenapa mapasnya ataupun nyowaknya ini membuat rumah klepnya itu banyak banget. Lanjut. Oke, dan sekarang in-nya terserah ya mau dimana aja, yang penting kita mengetahui dari bagian tingkat pengeluaran piston itu seberapa ya. Karena yang pertama, daripada ngira-ngira struknya berapa, lah mending di sini kasusnya kita langsung menata saja ya, supaya nanti yang pertama penentuan kampret juga gampang, keduanya supaya kita bisa tahu bagaimana kemunculan dari bagian piston ini sendiri, kenapa dicowak banyak banget. Oke, kita lanjutkan. Packing kondisi dibersihkan ya, karena kita tidak menggunakan packing saat pengecekan bagian penentuan piston yang bagian sini ya. Oke, guys, sini resik deh. Oke, packing sudah kita bersihkan dan kita tinggal memasukkan bagian bloknya. Nah, kita masukkan bagian bloknya gimana deh ora ini. Oke, saya dimasukin. Ini adalah langkah dan cara supaya kalau kita tidak mengetahui ini stroke berapa atau strokan berapa, karena Lemono tanyakan itu bandul tiger standar. Nah, cara menentukan seperti ini ya, supaya tidak bingung ngamrati. Nah, oke, sekarang kita berdirikan. Ini non packing ya, non packing. Ya, beri. Oke. Untuk tingkat datarnya sini sudah oke ya, bagian samping piston sudah oke, tetapi sayangnya piston ini terlalu ambles. Oke. Sekarang yang perlu kita pikirkan adalah kalau misalnya dikasih blok standar. Oke, ndelok anu iki. Dikasih kampret tipe series seket makli. Cowakan seperti ini. Nah, ini kan kebalik ya, masangnya ini in, ini X ya, karena Lemono hanya mengetahui dari batas blok ke bibir piston sini ya, tingkat tingginya seberapa, hanya butuh itu saja ya. Kenapa nyewanya ini harus banyak banget? Oke, karena noken AC standar, jabut beli diukur bloke dawane piro, jek standar ora. Oke, masih standar jeglek. Dan apabila ingin mengasih kampret 100 baru, kurang lebih kita harus memotong kurang lebih loh ya 1,25 mili ya. Ini bloknya masih ukuran standar blok 196. Oke, sekarang Lemono akan telepon yang punya dan kita akan memproses bagian motor ini. Lanjut. Oke, sekarang kita lepas. Nah, apabila teman-teman ragu menggunakan cara Lemono, silahkan bawa ke tukang bubut. Lemono ingatkan lagi, apabila jenengan ragu untuk penggantian klaker dan sebagainya, intinya pelepasan klaker pada bagian kiri ini, apabila ragu bawa ke tukang bubut. Dan juga ngebornya nanti apabila ragu bawa ke tukang bubut, intinya gitu ya, karena ini butuh kebiasaan ya, butuh kebiasaan gitu aja. Lanjut.
tidak boleh ragu-ragu ya untuk proses bagian pelepasan, pemasangan gigi sentrik dan sebagainya. Itu tidak boleh ragu-ragu intinya gitu ya. Ini sudah banyak sekali Lemono pun mengganti bagian gigi sentrik ini di mesin atas ya, ada videonya ya, dan itu masih banyak yang nonton sampai sekarang ya. Oke, dan sekarang kita lepas bagian ini. Oke. Nah, kita lepaskan sebentar. Ini tinggal sedikit. Anu Mas Bli, tolong jikono blok ya Mas Bli. Burung ya Mas Bli. Kita akan melepas sebentar. Kita cari alat selanjutnya. Oke, sekarang kita siapkan bloknya. Nah, kita siapkan bloknya untuk melanjutkan dari bagian proses pelepasan klaker ya. Nah, Lemono alatnya lengkap Mas ya. Sudah ada bahannya tapi belum bikin untuk alat pelepasan klaker ya. Nah, oke. Sekarang kita lepaskan secara manual. Nah, kita lepas maaf pakai kaki karena Mas Gapli sedang sibuk jadi tidak ada yang megangi. Oke, kemudian sebelah sini ya. Sebelah sini nanti Lemon akan jelaskan juga. Sebentar. Nah, ini depan Lemono kamera juga. Sabar. Oke, kita lepas dulu. Oh iya, ketabrak tenan toh kamerane. Oh, nek kurang sawidik. Kurang saidi korung gene bos. Nah, oke, dan sudah terlepas. Di sini Lemon akan menjelaskan sekalian ya. Yang pertama, apabila dilakukan pelepasan seperti Lemono ini secara manual seperti ini dan terjadi daun kanan askruk kanan dan kiri itu terjadi geser ataupun tidak senter, berarti ada kesalahan pada pen. Tandanya lubang pen ini dengan pennya sendiri itu sudah terjadi aus ataupun dia kurang seret. Oke, mantap loh. Nah, sekarang kita proses melakukan pengeboran dan pengukuran pada skruke. Lanjut.
Oke Le, dan sekarang kita akan memasang dari bagian klaker bandule ya. Pengeboran sudah selesai dan sebenarnya ya Mas, di sini tuh kurang besar sedikit. Sebenarnya kurang besar sedikit untuk diameter ya sebenarnya. Tetapi ini sudah cukup berbeda nanti ya hasilnya daripada motor sebelumnya gitu nggih. Apabila dengan catatan karbunya nanti dan gearnya dengan ukuran tepat. Nah, tepatnya berapa Le? Tidak tahu kalau tidak motor dihidupkan dulu dan dicoba gitu nggih. Nah, oke. Nanti apabila ada kendala nafas pendek ataupun tidak bisa teriak total, permasalahan ada pada karburator dan gear. Le mono ingatkan lagi, permasalahan ada pada karburator dan gearnya. Oke. Nah, sekarang di sini Lemono memasang dan di sini ternyata Lemono menjumpai ada retak kecil. Nah, retak kecil ini. Nah, sebentar. Oke, nah retak kecil ini. Di sini motor itu setelah kata yang Lemono tanyakan ke tukang bubut itu, apakah ini Mas? Aman Mas, aman Mas karena sudah dicek sama tukang bubutnya yang pertama. Yang keduanya ini sudah bekas ada lama, dalam artian klaker sebelum dilepas pun sudah ada bekas kayak retak ini. Oke, tetapi Lemono amati dari sekelilingnya. Nah, sekelilingnya ini masih tingkat aman dan kemudian di bagian ujung sana, itu juga tidak ada aneh ataupun retak. Ya, intinya aman gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan ke pemasangan klaker bandule ya. Wah, ini sayang Mas, sayang sekali lubangnya kurang besar sedikit ya. Nah, oke, sekarang kita pasang bagian klaker ya, karena kita membenahi klaker kanan dan kiri ya, bagian klaker askruke ya. Nah, kemudian kita pasang. Nah, oke, apabila teman-teman ragu dengan pemasangan manual ini bisa dibawa ke tukang bubut. Oke, nah itu pesen Lemono ya. Karena ini kalau baru-baru nyoba sekali dua kali itu masih kagok apa megangnya. Kayak kita naik motor itu masih ada kagok-kagoknya ya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa ya ora masalah. Aman-aman saja. Oke. Tapi apabila jenengan ragu dibawa ke tukang bubut saja. Oke, dan sekarang kita pasang yang sebelahnya. Nah, di sini itu kita juga perbaiki karena terlalu longgar. Nah, terlalu longgar. Oke, kita bikin sepan, oke. Dan kemudian kita cek dari putarannya. Nah, ini yang oblak apa dudukannya ya. Dudukan askruke. Oke, nah. Putarannya menjadi lebih enteng. Jadi dia itu ketika didorong ke bawah dia itu mau narik, ya. Ketika didorong ke bawah dia mau narik, kemudian ketika sampai dia itu titik bawah dia itu mau mendorong ke atas. Nah, ingat fungsi kinerja dari bagian askruk ini sendiri adalah dia harus bekerja mendorong dirinya sendiri. Itu tugasnya askruk. Intinya sederhananya untuk mengungkapkan balan seperti itu. Oke ya. Dan sekarang kita akan memasang dari bagian apa namanya? Dari bagian bandul ini ke bagian crankcase-nya. Oke, dan sekarang Lemono akan menjelaskan sedikit. Lemono tidak merubah angka titik matinya Mas. Nah, tidak Lemono rubah. Untuk torsinya tidak Lemono rubah sama sekali ya. Lemono hanya mengentengkan dari putarannya ya, supaya dia itu lebih saat dia itu turun ke bawah sini, setang turun ke bawah, piston turun ke bawah, dia itu menarik. Kemudian saat dia itu ke bawah, dari bawah menuju ke atas dia itu mau mendorong ya. Mengusahakan seperti itu, intinya gitu. Nah, supaya kinerja dari putaran askruk ini benar-benar enteng. Oke, nah ini sebenarnya kalau andai saja pistonnya itu 200 ke atas itu lebih besar harusnya ya, diameternya harus lebih besar. Tapi Lemono intip dari pistonnya pun ora terlalu besar, jadi sama ini wis ya, sebenarnya kurang besar sedikit ya. Oke, tapi tidak masalah. Oke, kalau nyoba saya aja lah ya. Nah, ben gak kaget. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan memasang di bagian bandule, di bagian bandule, di bagian askruk sini.
Oke, kita pasang. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita akan memasang ataupun ngerakit dari bagian kerengkes tengah di sini. Ya. Di sini tidak ada yang Lemono rubah di bagian kerengkes tengah kecuali balan. Untuk panjang stang tetap Lemono hanya memperbaiki dari asnya ini dari kanan dan kiri karena rumah klakernya pun masih bagus. Sekarang Lemono akan merakit bagian kerengkes tengah, nanti Lemono lanjutkan penjelasan ke blok kop dan bagian koplingnya. Lanjut. Oke, dan sekarang Lemono akan menjelaskan di bagian blok kop. Oke, di sini dikarenakan kita menggunakan kamprat. Oke, menggunakan kamprat 100 tipe series CBK2 lah ya. Nah, panjang 100 tipe rantai. Jadi modelnya yang tipe rantai dulu. Nah, monggo. Nah, tipe rantai seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian kita mengganti kamprat series. Oke, atas dan bawah. Nah, sekarang Lemono akan menjelaskan. Dikarenakan panjang bagian kamprat rantai ini, nah bagian kamprat rantai ini dengan bagian kupu-kupu itu panjangnya tidak sama. Nah, apabila ingin menggunakan kamprat tipe series ini ataupun tipe rantai yang panjang 100 ini, maka tipe panjang blok ini adalah 196, maka di pemotongan itu kurang lebih 1,5 mili itu yang sudah paling banyak sekali ya. Dia itu 1,25, pokoknya nggak sampai 1,5 mili tergantung kondisi yang lainnya gitu nggih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dikarenakan ada keuntungan saat kita memotong blok ini, otomatis piston lebih muncul ya, lebih muncul dari awalnya ya, seperti video pembongkaran itu loh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Langkah selanjutnya Lemono mengganti dari bagian apa ini namanya, noken as. Nah, noken as ini punyanya Tiger ya. Kemudian Lemono mengganti juga menggunakan melatu roller karena Lemono tawarin ACC semua katanya gitu ya, loss dari gitu ya. Jadi di sini Lemono hanya memperbaiki yang harusnya diperbaiki gitu aja. Ya, sekarang kita lanjutkan. Di sini di bagian kop ini di bagian kop ini, nah kita perhatikan. Di bagian kop ini Lemono hanya melakukan penyekuran. Nah, melakukan penyekuran di bagian klep ini. Nah, siang X sudah Lemono pasang karena Lemono ingin memvideokan, jadi Lemono pasang belakangan. Di sini Lemono hanya melakukan penyekuran itu sedikit saja ataupun tipis banget. Nah, Lemono hanya memoles di bagian sini kotoran-kotoran yang bekas nempel lama ataupun bekasnya awal itu ada kotoran di sini, Lemono hilangkan. Hanya menghilangkan kotoran, kenapa? Dikarenakan tidak ada kebocoran pada klep ini sendiri, gitu intinya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini memang di bagian bos klep ini sendiri, dia itu yang bagian X sebenarnya terlalu ambles. Kenapa Lemono tidak mengganti? Karena bos klepnya tidak kocak mas, jadi sayang kita ganti ya. Ini harusnya lebih muncul sedikit yang bagian X ya, kurang muncul sedikit, tapi rapopo lah ya. Oke, dan sekarang di sini kita tinggal memasang bagian blok kope ya. Kita tinggal memasang bagian blok kope. Di sini Lemono akan menjelaskan bagian noken awal ya. Noken awal ini kenapa Lemono mengganti sak nokene gitu ya. Lemono jelaskan sedikit. Yang pertama, di sini ada tingkat keausan 0, mikro, ukurannya udah mikro ya. Dia itu kalau di skate mark ini, tinggi skate marknya ini. Nah, di sini sudah ada perbedaan tingginya ya. Kemudian yang kedua, Lemono mencari dari lekuan posture. Nah, lekuan posture nah ini yang merek imitasi itu biasa itu imitasi. Nah, beda ya, lekuannya berbeda, jadi tingkat lenturnya ini, nah lenturnya ini berbeda ya. Karena apabila yang tipe ini loh ya, yang sudah aus ini dipasang ke bagian kop itu, nanti ke kompresinya ada yang kayak bocor, biarpun klep direnggangi gitu nggih. Nah, jadi Lemono mengganti yang baru karena yang punya ACC semua gitu. Oke, intinya seperti itu. Sekarang Lemono akan memasang
dari bagian blok OP. Nanti di bagian kopling lek mono videokan kembali ya. Mungkin di sini teman-teman akan ada yang komentar juga bahwa ini untuk jaraknya bagian roller ini kan masing-masing ya, Lek. Ya monggo lah, intinya mau bilang ini masing-masing dan sebagainya, pilihan masing-masing Mas ya. Lek mono kalau mau masang seperti ini lek mono ukur dulu ya. Jadi di bagian ini di bagian saat mengganti ini, sebelum kita bongkar-bongkar otomatis lek mono mengukur dulu atau ini ditancap ke bagian kopling kemudian diputer manual. Jadi seperti itu ya. Oke, dan sekarang di sini kita lanjutkan ke pemasangan blok kopling. Lanjut. Oke, dan Lemono lupa membahas sedikit tentang bagian apa namanya piston. Piston ini oversize 100 dan Lemono tidak mengganti dari bagian piston. Oke. Di bagian seperti ini saat pemapasan blok ini yang perlu kita pikirkan adalah tipe piston. Apabila piston tipe Pro, kita harus hati-hati dalam memapas ini. Memapas bagian sini. Kenapa? Karena apabila dia itu salah postur pistonnya akan mengakibatkan tenaganya justru lembek gitu ya. Postur piston, ingat postur piston loh ya, bukan hitungan kompresi nih, postur piston nih. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Oke, dan di sini Lemono lupa menjelaskan ya. Mungkin teman-teman yang teliti melihat video Lemono akan bertanya, kenapa per klep ini dibalik gitu ya. Nah, ini ada beberapa faktor ataupun beberapa alasan gitu ya intinya. Yang pertama, kalau kita perhatikan, pernah jenengan mengalami namanya klep sering sekali apa istilahnya, dia itu jeber di sini ataupun aus di bagian sini. Nah, itu ada beberapa banyak faktor. Yang pertama dari bagian kualitas klep ini sendiri, yang keduanya adalah dari bagian tekanan per yang terlalu kaku. Nah, di situ Lemono menghindari hal itu gitu ya, karena di sini sudah ada bekasnya tanda-tanda dia itu mau apa istilahnya aus di bagian ininya. Jadi pernya Lemono balik ya, tidak semua harus dibalik. Oke, lanjut. Oke, di sini blok kop sudah Lemono pasang dan selanjutnya Lemono mengganti dari bagian baut tutupnya ini lebih panjang ya. Kenapa diganti gitu ya? Karena kita memotong bloknya otomatis di bagian baut sunduknya ini lebih panjang ataupun lebih muncul ya. Menggunakan bagian ini dia itu sudah mentok bagian baut dan murnya ini sudah mentok, tetapi di sininya belum kencang, belum gigit gitu ya. Nah, oke. Jadi Lemono mengganti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke proses penggantian yaitu gigi sentrik bawah. Untuk penggantian gigi sentrik bawah ini Lemono sudah memvideokan sekitar 4 tahun yang lalu. Ini adalah cara manualnya ya. Cara manualnya. Oke. Gigi sentrik ini cara pemasangannya adalah seperti ini ya. Duh. Bentar, ketabrak. Nah, cara pemasangannya seperti ini. Gigi yang bagian asnya ini, nah asnya ini yang giginya ini pas tengah gigi ini, dia itu lurusnya bagian sepi magnet. Langsung kita pasang saja.
Oke, dan untuk tingkat masuknya ini ada beberapa yang diukur ya, yang diukur seperti Gapli itu hafal ukurannya. Ukurannya kayak pira, Bri? Nek sing mlebu ya sing mbok ukur biasanya kayak. Saya siji. Nah, itu kalau Gapli diukur ya. Untuk Neotek ini sendiri 51 katanya Gapli ya. Kalau Lemono tidak pernah Lemono ukur, kenapa? Yang pertama, di sini ada ring. Ya, di sini ada ring, kemudian one way. Dia itu ketika kegencet si bagian magnet ini, nah tertekan plug, dia itu pada posisinya, otomatis kalau dia itu seret, tandanya dia itu kurang masuk. Itu langkah pertama. Yang keduanya adalah kamprat ketika ditata dia itu tidak pada posisinya, dia itu tidak bisa pas lidah tengah sini. Itu kalau cara Lemono loh ya. Kalau ada yang diukur dia itu posisi seperti ini, dia itu 51. Itu katanya Gapli loh, 51 ya, seperti itu ya caranya. Kalau Lemono sudah banyak sekali Lemono bijikan sekitar 4 tahun yang lalu. Apabila ini kurang masuk, itu ada giginya one way, digetok giginya one way, dia itu akan pada posisi semestinya gitu ya. Caranya macam-macam, tergantung selera masing-masing. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita memasang bagian lidah keteng bagian sini ya, di bagian lidah keteng yang disetut ini. Nah, oke. Di sini cara Lemono memang seperti itu ya, tetapi dari teman-teman ada juga yang langsung ditata itu langsung ditancepe, baru ditancepe kope gitu ya, macam-macam, dan itu bebas. Oke, sekarang cara memasukkan untuk CB ataupun Neotek, kalau tidak bisa dari depan sini, dari belakangnya si bagian apa namanya, asnya ini ya. Nah, biasanya ini kalau susah masuk itu ada plendesnya, itu biasanya agak susah masuk. Itu tinggal cari posisi saja dari bagian depan asnya ini ataupun dari bagian belakangnya gitu ya. Nah, sekarang kita baut. Nah, kita baut bagian karet tensionere, lem sedikit saja. Oke, kemudian ditempel ke. Oke, dan sekarang kita kencengke menggunakan T10-an. Secukupnya saja ya, secukupnya wae, ora perlu over ya. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita akan memasang kamprate 100 baru. Oke, kemudian bawah kita pasang. Kemudian gigi sentrik atas, oke, kita pasang. Nah, di sini pas ya, pas banget ya. Nah, ya, ukurannya pas banget. Saya dekat ke kamera nih. Nah, dia itu tidak terlalu kendor, tidak terlalu kenceng. Nah, ini masih main deh. Nah, ini masih main. Ya, biasanya kalau susah dalam menata bagian ini, biasanya kurang tepat pengukuran pemapasan blok itu kalau berarti. Nah, kalau tepat itu digeser gini tok ya, digeser pakai tangan langsung masuk. Oke, tandanya 100 baru pas. Oke, nah sekarang langkah selanjutnya di sini Lemono akan langsung menaikkan mesinnya ya, jadi kita top ke kondisi di atas gitu ya. Sekarang Lemono akan berikan tipsnya satu lagi, yaitu tentang bagian setut kamprate.
Oke, sekarang setut kamprat. Setut kamprat ini apabila kamprat ini sudah menggunakan rantai, usahakan setutnya itu jangan menekan terlalu kuat. Karena sekendor-kendornya kamprat ini tidak akan mungkin lompat. Ya, sekendor-kendornya kamprat tipe rantai loh ya. Kecuali kalau ini lepas. Setutnya ini sama sekali tidak berfungsi, itu bisa jadi. Tetapi Lemono jarang menemui. Ya, biasanya dia itu clapping kop karena faktor lain, bukan karena lompatnya kamprat. Beda lagi dengan kamprat kupu-kupu, kalau ini sangat-sangat sering sekali. Biarpun mau baru kayak mau apa kayak, pokoknya ini gampang sekali lompat. Oke, sekarang kita tekan. Nah, apabila dia itu terlalu menekan, ini bisa dipotong, terus dipotong kemudian dipaske supaya penekanannya itu apabila mesin panas sesuai ya. Ini bisa mentul-mentul lah kasarannya ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan mesin, langsung kita naikkan. Intinya pemasangan kamprat sudah sesuai dengan ukuran kita ya, tentang pemapasan tadi. Lanjut. Aduh. Oke, dan sekarang kita tinggal memasang bagian baut sentrik ya. Di sini langsung Lemono lanjutke saja ya. Kopling kita jelaskan nanti ya. Intinya gini, di bagian kopling Lemono jelaskan dulu. Di bagian kopling kita perhatikan dulu di bagian koplingnya ini. Oke, di bagian kopling ini mas, kampasnya jenengan sudah dilakukan pengupgradean. Jadi dibikin 6 tapi yang separuh sini, nah separuh sini adalah bikinan. Intinya adalah dia itu mengakali supaya tidak selip, dikarenakan apa, bagian rumah kampas ini aus. Oke, nah nanti apabila ada permasalahan kopling, dia itu mau keras ataupun mau dundutan dan sebagainya, intinya masalah ada di bagian kopling ini. Nah, sebelum Lemono pasang, Lemono ingatkan dulu ya, permasalahan ada bagian rumah kampas kopling yang aus. Oke, dikarenakan seluruh komponen dari bagian mesin sudah kita perbaiki. Lanjut mas, iki sepulmu nah, sepulmu iki nengko nek enek masalah kelistrikan, sepulmu harus gosong ya, fokus no. Nah, iki gosong mas. Ndak iki suwake sing mlecet mas, sepul iki nglontok kuningane ndak iki. Ndak iki. Wis warnane arep gosong kabeh. Iki lho. Iki tak umbah bensin sampai kesel gak iso ilang. Iki memang sepule arep kobong. Kok nek enek masalah kelistrikane berarti kok sepule lho ya. Wis karek nunjuk ae, maksudnya karek langsung sepule, berarti langsung bongkar sepule nek enek masalah kelistrikan. Lanjut.
Japli. Ning ngono nek kontak to. Nggone kendil. Tombol kotak sih. Beli jajal beli kare Mega Pro abang. Yune beres. Nyungguh dah. Aman. Bisa lepas. Oke. Jabang loro. Wis gelem brebes. Oh ya wes gak apa-apa. Apa? Patanan ora. Jabang loro. Oke, di sini sudah selesai dari bagian apa istilahnya untuk bagian motor yang kita rombak kemarin. Yang kita rombak ya, sudah kita rombak karena videonya lemono sambung-sambung. Oke. Dan itu proses dari bagian perbaikannya dan apa yang lemono perbaiki. Oke, dan sekarang video kita sudahi ya untuk bagian motor ini. Geternya ini akan tetap ada ketika gas manteng, tapi ketika ditambah gas sedikit saja dia itu geternya hilang ya, karena itu adalah karakter dari balancer mas. Nah awalnya itu ditambah gas, tambah gas itu ditambahi, itu ada geternya tambah gitu ya. Nah oke, jadi segitu aja, terima kasih, salam Gubratoli dari Lemono. Sekarang kita menginjak ke bagian yang Mega Pro merah, lanjut.